Mogot Putri Pochen Maria dari kelas Cost Accounting Paralel A. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan, ada 7 pertanyaan. Yang pertama, apa itu biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel? Tolong berikan contoh masing-masing. Nah, biaya tetap itu biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume produksinya berubah. Contoh, sewa gedung pabrik 10 juta per bulan. Yang kedua, biaya variabel. Biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan volume produksi. Contohnya, biaya bahan baku itu 5.000 per unit. Dan yang terakhir itu biaya semi variabel, yaitu biaya yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel. Contohnya, listrik pabrik ada biaya minimum tetap 1 juta ditambah dengan tambahan tergantung pemakaian mesin. Nomor yang kedua, apa itu jangkauan relevan dan mengapa hal itu penting dalam analisis perilaku biaya? Jadi jangkauan relevan itu batas tingkat aktivitas atau produksi atau penjualan di mana hubungan biaya dan volume masih berlaku secara normal. Dan yang penting itu karena analisis biaya hanya benar dalam jangkauan relevan. Jika aktivitas terlalu rendah atau terlalu tinggi, pola biaya bisa berubah. Nomor yang ketiga, yaitu mengapa penting untuk memisahkan komponen tetap dan variabel dari biaya semi variabel. Jadi pentingnya memisahkan biaya semi variabel ini yaitu memisahkan biaya tetap dan variabel dari semi variabel penting agar yang pertama itu perencanaan anggaran lebih akurat, dan yang kedua pengambilan keputusan, misalnya berapa unit yang harus diproduksi lebih tepat. Dan yang terakhir itu analisis biaya volume laba bisa dilakukan dengan benar. Untuk soal yang keempat, itu jelaskan metode tinggi rendah untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Jadi metodenya itu caranya ambil data biaya tertinggi dan terendah beserta volume aktivitasnya. Lalu yang kedua, hitung biaya variabel per unit. Biaya tinggi kurang biaya rendah dibagi volume tinggi dikurang volume rendah. Kalau biaya tetap sama dengan total biaya dikurang biaya variabel per unit kali jumlah unit. Nah, kelebihannya itu mudah, cepat, praktis. Kalau kekurangannya itu hanya pakai 2 titik data sehingga bisa kurang akurat. Nah, untuk yang nomor yang kelima, bagaimana metode scatter graph digunakan untuk menganalisis perilaku biaya? Apa aja kelebihan dan keterbatasannya? Oke, baik. Caranya itu plot data biaya dan volume pada grafik, tarik garis yang paling cocok untuk menunjukkan hubungan biaya dengan volume. Nah, kelebihannya itu bisa lihat pola visual dan mudah dipahami. Kalau kekurangannya itu subjektif dan hasil bisa berbeda tergantung siapa yang menarik garis. Dan untuk nomor yang keenam, apa itu metode kuadrat terkecil atau analisis regresi dan bagaimana cara kerjanya dalam konteks analisis biaya? Nah, caranya itu gunakan data biaya dan volume untuk membuat persamaan garis biaya dengan perhitungan statistik atau regresi. Hasilnya memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dengan akurasi tinggi. Nah, kelebihannya itu lebih akurat karena pakai semua data. Kalau kekurangannya itu lebih rumit dan butuh perhitungan statistik atau software. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu dibandingkan dengan metode High-Low, mana yang lebih baik? Metode High-Low atau metode kuadrat terkecil? Nah, jawabannya itu kalau High-Low itu lebih cepat dan sederhana, cocok untuk perhitungan cepat. Kalau least squares itu lebih akurat karena pakai semua data, cocok untuk analisis serius. Jadi, kalau tujuannya sekedar perkiraan cepat, pakai High-Low. Kalau butuh hasil yang tepat, pakai yang least squares. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.